walking down the streets, feeling the breeze, in the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This Jumpa is the dengan place Queen where I Jut always 17 di feel sini. brand new. Kita jumpa lagi dalam tarot reading tarot. Oke, satu kartu buat kalian ya. Seseorang yang dekat sama kamu. Ya, kamu masih mencintai dia. Ya, kamu masih mencintai dia. Apakah dia bisa berubah? Oke, nanti kita cek di sini. Tapi sebelumnya ini adalah bacaan general energi untuk umum dan tidak berbatas waktu. Jika video ini lewat di beranda kalian, berarti memang energi ini untuk kalian. Nggak semuanya benar, nggak semuanya resonate buat kalian. Jadi bijaklah dalam menyikapi bacaan tarot Melinjo 17. Oke, langsung aja. Apakah seseorang yang kalian cintai bisa berubah sifatnya ya, seseorang ini? Apakah orang terdekat kamu ya bisa berubah sifat karakternya? Apakah dia bisa berubah? Yang berubah sifatnya, karakternya. Oke. Saya tarik energi seseorang yang saat ini ada bersama diri kamu. Apakah dia bisa berubah sifatnya? Oke ya. Ada Queen of Wands ya. Seseorang ini ya, apakah bisa berubah sifat-sifatnya yang dulu, yang buruk, apakah bisa menjadi lebih baik lagi? Oke, let's check here. Oke ya, di sini ada Queen of Wands ya. Apakah dia bisa berubah? Oke, di sini ya, dia bisa berubah. Seseorang yang ingin dekat lagi sama kamu ya, mungkin saat ini sudah dekat ya seseorang itu. Seseorang yang masih mencintai kamu dan kamu juga masih mencintai dia. Ya, ini bisa pasangan kamu, gebetan kamu, pacar kamu, terserah nanti kalian mengartikan bacaan ini. Ya, yang jelas seseorang ini masih mencintai kamu dan ingin merubah sifat-sifat dia jadi lebih baik lagi. Ya, itu kenyataannya. Apakah bisa berubah? Ya, dia bisa berubah. Kartunya bagus, energinya bagus ya. Kenapa? Dia sudah tekadnya bulat ya, ingin merubah mulai dari awal lagi ya. Yang tadinya selalu bikin kamu ya, seseorang ini bikin kamu sakit hati, bikin kamu cemburu, bikin kamu menangis, bikin kamu ya bersedih, kecewa, ya campur aduk perasaan kamu sama dia dulu itu ya. Ini bisa laki-laki, bisa perempuan di sini ya. Karena dia, kenapa kamu saking sakit hati? Karena kamu juga saking ya, kenapa kamu sakit hati? Karena kamu juga mencintai dia gitu loh ya. Kamu berat sekali, cinta kamu berat banget sama dia gitu. Jadi meskipun tersakiti, kamu jalani hidup bersama dia itu ya. Karena kamu selalu menerima dia, selalu ya, saking bucinnya seorang ini seenaknya sendiri. Ya, seenaknya sendiri, suka mempermainkan perasaan kamu. Seorang ini berkali-kali mungkin kamu tersakiti karena dia. Itu yang dia lakukan sama kamu. Entah kenapa, tiba-tiba dia pengen kembali sama kamu. Nah, dan pengen kembali sama kamu itu nggak gampang ya. Kamu mencoba untuk kasih kesempatan satu kali sama dia. Apakah dia mau bisa merubah sikap, sifat, karakter dia yang dulu-dulu sama kamu? Ternyata dia ada kemauan untuk merubah, asalkan bisa bersama kamu. Kenapa? Ya, dia merasakan di sini ya. Meskipun meninggalkan diri kamu, meskipun berkonflik sama diri kamu, meskipun bersenang-senang dengan orang lain ya, dia tidak melupakan cintanya ya, tidak melupakan diri kamu. Selalunya kamu ada di hati dia. Ya, meskipun dia senang-senang sama orang lain, tapi yang kebayang wajah kamu itu. Ya, kamu sudah di tangan dia. Entah kenapa tiba-tiba kok selalu senang-senang sama orang lain, atau selalu bikin kamu kecewa. Dan pada akhirnya mungkin dia sadar ya, setelah sekian lama senang-senang sendiri tanpa diri kamu,
Setelah sekian lama menyakiti diri kamu, ternyata dia udah sadar. Kenapa? Dia nggak mendapatkan apa-apa, ya, dari orang lain. Dia senang-senang sama orang lain. Dia ya suka menghambur-hamburkan uang. Pada kenyataannya dia nggak dapatkan apa-apa. Tujuan hidupnya nggak ada. Itu yang dia rasakan, ya. Jadi selama meninggalkan diri kamu, dia senang-senang. Dia hidupnya enak-enak, ya. Kamu nggak tahu. Yang jelas seseorang ini suka akan kebebasan gitu, ya. Suka baik hati sama orang lain. Mungkin sama kamu beda lah, ya. Jadi sama kamu mungkin dia mengekang kamu. Kalau sama dia orang lain dia bebas gitu, ya. Jadi sekian lama dia menghambur-hamburkan uang, suka sama orang lain, tujuannya nggak jelas. Itu yang dia rasakan. Kenyataannya hidupnya bukannya tambah baik, tambah sengsara. Itu yang dia rasakan, ya. Jadi tujuan hidupnya nggak ada. Makanya dia pengen kembali sama kamu, ya. Saat ini dia mungkin sudah ada dari kalian yang menerima dia kembali sama kamu, hidup bahagia, ya. Gitu. Ada juga yang baru mau kembali, baru mau memohon, minta maaf sama kamu. Ada, ya. Yang jelas kamu mau menerima dia. Dan dia ada keinginan, ya, untuk merubah sifat-sifat dia yang dulu buruk, yang dulu kejam sama kamu, yang jahat sama kamu. Dia rubah semua, ya. Kenapa? Dia inginkan tujuan hidup yang pasti, ya. Bersama yang lain dia nggak ada kepastian, ya. Bersama yang lain dia nggak bisa dapatkan tujuan hidup itu untuk apa. Nah, bersama kamu dia tahu memantapkan diri. Kenapa? Bersama kamu ada tujuan hidup itu. Kemana tujuan hidup itu dia lakukan, ya. Itu yang dia rasakan. Ternyata orang ini sadar, ya. Dia senang-senang hidupnya dulu-dulu itu, ya, mungkin bersama pasangan-pasangan, ya, baru dia pacar-pacar dia nggak hanya ada kebahagiaan, ya. Emang bahagia senang-senang tapi sesaat itu yang dia dapatkan. Nah, dia masih bisa mikir di sini, ya. Cuma dapatnya senang-senang, habis itu hilang lagi, senang-senang lagi, hilang lagi, itu hampa hidupnya, ya. Dan akhirnya memilih untuk kembali sama kamu. Enak nggak enak hidup sama kamu, ya. Kenapa? Bersamamu ada tujuan hidupnya, ada kepastian gitu di sini, ya. Seseorang ini, ya, bisa laki-laki bisa perempuan, zodiaknya ada di bawah ini, bisa kamu atau dia. Yang jelas seseorang ini memantapkan hidupnya yang terakhir kalinya nih mungkin bersama kamu. Dia udah pasti, udah melangkah pasti bersama diri kamu. Emang tujuannya dari dulu tuh kamu, ya. Kenapa dia mencoba mempermainkan hidupnya sama yang lain gitu, ya. Dan pada akhirnya kembali lagi sama kamu, ya. Sebenarnya ada rasa malu juga waktu kembali sama kamu, ya. Mungkin waktu datang dan dia kembali sama kamu pun kamu juga ngomel-ngomel waktu menerima dia gitu. Tapi kenyataannya kamu juga menerima dia dan dia bisa merubah sikap dia. Kalau dia nggak bisa merubah, kamu nggak bakal mau sama dia lagi, ya. Ternyata seseorang ini bisa merubah sifat buruk dia, ya. Dan kamu menerima dia. Itu kenyataannya, ya. Dia di sini tersenyum, ya. Ada banyak harapan yang dia pikirkan, ada banyak cita-cita harapan yang dia inginkan dari kamu nanti ke depannya, ya. Dia ingin melangkah hidupnya bersama kamu, ya. Mungkin sudah jadi kalian di sini udah berkeluarga, udah berpacaran, ya. Senang, enak nggak enak dirasakan senang aja di sini, ya. Itu jadi susah senang berdua di sini, ya. Dia udah neriman. Neriman itu maksudnya mau menerima apa yang kamu kasih itu dia terima, dan dia bakalan kasih ke kamu juga, ya, yang apa dia punya gitu di sini, ya. Dia ingin bahagia bersama kamu, ingin tentram, nyaman, ya, di sisa hidupnya mungkin di sini, ya. Ini bisa energi dewasa juga di sini yang kebaca, ya, gitu.
karena sudah nggak ada keinginan buat ya senang-senang hura-hura seperti dulu. Karena apa? Nggak ada tujuannya, bakalan merugikan dia sendiri, itu kenyataannya ya. Karena waktu dia datang sama kamu pun hidupnya, kamu lihat orangnya pun seperti apa ya, kamu merasa kasihan juga dan akhirnya kamu menerima dia. Dia begitu berterima kasih sama kamu karena kamu mau menerima dia. Ya, dia bersyukur juga kamu mau menerima dia. Itu ya, rasa syukur dia panjatkan sama Tuhan di sini ya. Dan dia berjanji bakal menemani kamu terus. Nggak neko-neko lagi seseorang ini ya. Energinya bagus ya, seseorang ini bakalan berubah sikapnya, energi yang buruk-buruk dia tinggalkan. Dia ingin dari nol lagi sama kamu. Itu dia ya. Di sini kalian selalu tanya ya, mau di live, mau di DM, apakah dia bisa berubah Bunda? Ya, yang kenyataannya yang di sini kartunya bagus. Seseorang itu ya, nanti kita lihat inisial dia. Seseorang yang bisa berubah sifatnya, karakter yang buruk ya, untuk kembali sama kamu. Dia bisa merubah sifat-sifat dia yang buruk-buruk, yang jahat sama kamu, menjadi sayang sama kamu, baik sama kamu. Oke, kita tarik inisial dia siapa nanti ya. Seseorang ini bisa pasangan kamu, gebetan kamu, pacar kamu, bisa laki-laki, bisa perempuan. Oke, kita ambil inisial ya. Oke, langsung aja kita ambil inisial ya. Inisial dia bisa inisial kamu atau inisial dia ya. Nama panjang, nama panggilan, nama kecil ya. Langsung aja. A. Y. A lagi. Ki. Ki lagi. A lagi, apa ini? X ya, ini mantan kamu, berarti ya mantan kamu bakal kembali dan kamu mau menerima dia. Ya, buat saya X itu adalah mantan gitu ya. I. S. Dan D. Oke ya. Ini ada inisial A, Y, Q, X mantan ya, dan I, S, D. Itu energi seseorang yang bakal datang sama kamu dan ingin merubah hidupnya benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Oke, kita lanjut energi dia pakai kartu ceki. Oke, kita cek energi dia pakai kartu ceki ya. Ini bisa energi kamu atau energi pasangan kamu ya. Yang seseorang yang akan merubah benar-benar sikap sifat dia dari nol lagi, jadi lebih baik lagi. Cek energi dia. Oke, saya sudah ambil 5 kartu ceki ya, energi dia seseorang yang bakal bisa ya bikin kamu seneng ya, sesuai dengan keinginan kamu. Apakah dia bisa berubah sikapnya sama kamu? Apakah dia bisa berubah lebih baik lagi? Ya, kenyataannya seseorang ini ingin merubah sikap dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ini bisa laki-laki, bisa perempuan ya. Kenapa? Dulu itu dia itu ya, di sini energinya ada yang mendekati pertengkaran. Oke, ini bisa laki-laki, bisa perempuan ya. Ada yang mendekati pertengkaran tentang cinta segitiga. Ada kemungkinan seseorang ini dulu ya sama kamu sering konflik. Konfliknya tentang ya ada yang cemburu ya, ada yang mendekati pertengkaran tentang cinta segitiga. Entah itu
yang selingkuh siapa ya di sini, kamu atau dia ya, atau seseorang ini. Kenapa? Selalulah timbul curiga, cemburu kamu dan dia. Mungkin kamu mencurigai dia punya selingkuhan, suka sama yang lain, itu mungkin di sini ya. Akhirnya selalulah entah dia melakukan perselingkuhan atau enggak, yang jelas di sini ada selalunya cemburu ya, hingga kalian sering bertengkar, berkonflik ya. Pada akhirnya seseorang ini pun pergi dari kamu di sini ya. Kenapa? Entah dia, mungkin kamu tahu karena dia tuh sering pergi-pergi, pulang larut malam, kadang bahkan nggak pulang. Itu kamu yang nggak suka ya, timbullah rasa curiga kamu sama dia ya. Akhirnya konflik ya, akhirnya konflik. Mungkin dari kalian ada seseorang ini yang sudah pernah meninggalkan diri kamu dan ingin kembali, atau ada yang di rumah aja meskipun berkonflik, kalian di rumah tetap satu rumah tapi masih konflik, tiba-tiba dia sadar diri, bisa di sini ya, nggak harus pergi meninggalkan diri kamu. Ada di antara kalian mungkin yang pasangannya meskipun berkonflik ya masih di rumah ya, itu kenyataannya. Karena apa? Di rumah mungkin dia seneng lah di rumah, dia meskipun berkonflik sama kamu tetap diam di rumah. Kenapa? Ya, rumah nyaman bagi dia. Itulah ya, nyatanya itu. Bingung, tidak bisa tidur ke sana kemari ya. Dari dia setelah konflik sama kamu, ada yang pergi, ada yang di rumah ya. Di rumah kadang cuma di kamar, gak ngomong sama kamu ya, diam-diaman, tapi masih satu rumah ya. Ada dari kalian yang pergi entah kemana gitu ya. Yang pergi itu yang nggak mau menyelesaikan masalahnya gitu. Kalau yang di rumah masih bisa diselesaikan masalahnya gitu ya. Jadi pasangan kamu yang datang pergi itu nggak mau menyelesaikan masalah, sedangkan yang di rumah bisalah menyelesaikan masalah dengan kamu ya. Tapi kenyataannya mau yang pergi atau yang masih di rumah ya, ada keinginan untuk merubah sifat karakter dia jadi lebih baik lagi ya. Kenapa? Setiap hari bingung. Yang dia rasakan setelah konflik sama kamu, bingung, tidak bisa tidur kesana kemari, itu yang dia rasakan hampir tiap hari, hingga dia nggak nyaman di sini ya. Dia merasakan ketidaknyamanan dalam diri dia ya. Mungkin lebih enak sama kamu ya, pikirnya gitu di sini ya. Nih sama pasangannya di sini ya, gitu. Dia mikirnya macam-macam di sini ya. Ada bayangan kemalangan, ternyata dia mikirin juga tentang nggak enaknya ya. Yang tadinya seneng-seneng, suka berfoya-foya, suka seneng-seneng ya, suka ngabur-ngaburin uang ya. Akhirnya dia sadar diri, hidupnya nggak tentu, hidupnya dia merasa kemana arah hidup itu dia nggak tahu, cuma buang-buang uang doang, itu yang dia rasakan ya. Akhirnya apa? Dia mikir, kalau saya begini terus hidup saya nggak ada tujuan ya, senang-senang sama orang nggak jelas ya, hanya ingin senang-senangnya doang. Mungkin yang deket sama dia juga senang-senang doang. Jika dia ini nggak punya uang, ditinggalin, dia pun mikir gitu ya, enak gak enak mending hidup di rumah. Itu kenyataannya dia ya. Jadi dia mikirin bukan hanya mikir senang-senang doang, tapi tentang hidupnya besok-besok jika sama yang baru atau sama teman-temannya itu bagaimana, dia mikir. Ternyata dia sadar karena hidup di luar itu lebih kejam ya. Mungkin teman-temannya jika dia punya uang pada dekat, kalau nggak ada uang menjauh ya. Itu yang dia rasakan ya. Dia mikir tentang kemalangan hidupnya, itu yang dia rasakan. Dan mau nggak mau dia bakal kembali sama kamu ya. Itu yang dia rasakan, lebih nyaman hidup sama kamu. Kenapa? Ada tujuan hidupnya ya. Jadi orang hidup, orang berpasangan itu
adalah tujuan hidupnya ya. Jika ini pergi, dia nggak ada tujuannya, cuma seneng-seneng ya, habis itu selesai. Mana apa hasilnya? Nggak ada hasilnya ya. Dia merasakan itu ya. Ada hasutan di sini ya. Ada kemungkinan kamu mendengar cerita tentang pasanganmu dari orang lain, atau ada kabar-kabar berita tentang ya, ini bisa pasangan, pacar kamu, gebetan, terserah kalian mengartikan bacaan ini. Yang jelas seseorang ini ya beritanya udah buruk lah ya di mata di lingkungan kalian tuh. Seseorang ini udah dicap buruk lah. Kenapa? Sering nyakitin kamu, sering ninggalin kamu, sering bohongin kamu ya. Dan kamu dengar itu, mungkin kamu udah terbiasa dengar ya suara-suara itu, jadi nggak kamu hiraukan gitu ya, karena kamu masih menerima dia, masih mencintai dia gitu loh ya. Jadi kamu pun di sini sejak dia pergi, kamu pun berharap dia kembali gitu ya, untuk hidup bersama kamu. Dia mengharapkan seseorang itu kembali sama kamu ya, dan pada akhirnya dia pun kembali sama kamu ya. Tapi kamu menginginkan dia harus bisa merubah sikap dia, sifat dia yang dulu-dulu, yang selalu nyakitin kamu, yang suka bikin kamu kecewa. Dia harus bisa merubah hidupnya yang dulu berenergi buruk, harus bisa menjadi energi yang baik di sini. Ternyata dia ya, seorang ini berjanji ingin merubah hidupnya untuk menjadi yang lebih baik lagi ya. Energinya baik karena dia sadar akan dirinya. Ternyata kamu jauh lebih baik daripada yang lainnya. Sekarang ini zodiaknya ada di bawah ini ya, bisa kamu atau dia ya. Ternyata kamu jauh lebih baik ya, kamu. Dan dia merasakan di luar itu kejam banget hidup ya. Ternyata bersamamu enak-enak, masih di rumah, ada kenyamanan, ada yang mau nerima dia ya. Dan itu yang dia inginkan gitu ya. Dia ingin hidup itu ada tujuannya gitu di sini ya. Jadi hidup itu ada tujuannya sama kamu. Itu yang dia rasakan ya. Dia bisa giat bekerja karena buat kamu dan buat keluarga mungkin ya di sini. Karena ada tujuannya, itu yang dia inginkan ya. Jadi sekarang mungkin ada dari kalian yang sudah bersama dengan pasangan kamu, hidup bahagia ya di sini. Atau ada yang baru janji ingin sadar dan ingin merubah sikap buruk dia jadi yang lebih baik ini ya. Ya, semoga semua baik-baik aja kamu dan pasangan. Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the